Ya, selamat siang semuanya, teman-teman dari HP Sekuritas dan juga viewers-viewers dari Winner Stocks dan dari dari viewersnya Pak Erwin Supandi juga. Nah, kali ini Ya, kita spesial lagi nih teman-teman semua. Di topik sedikit ya. kita datangin Pak Erwin lagi. Akhirnya, Iya nih. Nah, Pak Erwin, oh ya teman-teman sahabat investor semuanya kalau ada pertanyaan tentang saham atau mungkin sesuatu yang ditanyakan mengenai saham, portfolio dan sebagainya, teman-teman di kolom komentar diketik aja ya. Ntar kita bahas satu-satu. Oke, Pak Erwin, ini menarik nih hari ini Pak Erwin. ya, IISG hari ini tadi kalau saya lihat itu pas closingnya udah mau 1% ya. Tapi kalau nggak salah sempat sentuh satu ya. persen deh. Keren banget. Dikit lagi all time high. Dikit lagi. Wah, menarik menarik Iya, nih. cuma tinggal 30 poin kalau nggak salah. Atau 20 poin. Breakout all time high udah kita. Wow banget. Di luar ekspektasi. Karena kemarin-kemarin itu saya predik September ini kita akan ada turbulence ya. Karena besok itu kan akan, atau bukan bulan September, mungkin bahkan di minggu ini kita akan ada turbulence. Karena ada apa namanya rilis data inflasi di berbagai negara, ditambah dengan ada dalam waktu dekat The Fed akan mengumumkan suku bunga, yang mana predik sampai hari ini konsensus masih mengatakan The Fed masih akan hawkish. Tapi ternyata kita lihat market sudah price in, mereka sudah merasa wah mau naik ya naiklah The Fed, karena toh mereka juga melihat dan merasa bahwa pada dasarnya ekonomi juga fine-fine aja. Sampai sumpamanya The Fed menaikkan suku bunga pun tidak akan berimpact besar sama ekonomi. Nah, tapi tetap aja ada kekhawatiran kayak bubble ya. Jadi The Fed gencar naikkan suku bunga, ekonominya kelihatannya jalan, tapi sebenarnya tidak ada isinya. Jadi dikhawatirkan bisa gembos gitu loh. Nah, itu yang banyak para pengamat ekonomi melihat ada potensi terjadi resesi. Itu dari Amerika. Belum lagi dari China. Ya, China kita tahu pemberlakuan kebijakan zero COVID-nya itu membuat sering sekali terjadi lockdown ya. Iya. Jadi satu kota di lockdown gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat ketat sekali sehingga membuat ekonominya berjalan sangat lamban. Plus ditambah dengan ada krisis di sektor properti ya, yang membuat terjadi gagal bayar di beberapa developer besar sehingga membuat ekonominya juga otomatis kontraksi karena properti adalah salah satu sektor penggerak yang Iya. roda penggerak ekonomi yang besar, yang bobotnya berat gitu. Jadi ya ancaman-ancaman itu yang membuat saya agak khawatir di bulan September ini kita akan mendapat sedikit turbulensi ya, ada kontraksi. Itu aja sih. Nah, Ya, ini menarik nih Pak Erwin. Kalau ya, kita lihat historical ya, di bulan September itu kebanyakan tuh merah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat beberapa hari ini belakangan malah hijau pekat di kita ya Pak Erwin. nah, itu dia. Itu dia. Jadi kelihatannya ekonomi kita ini cukup cukup kuat ya, cukup anti badai gitu ya. Jadi mereka itu beranggapan ekonomi Indonesia itu sangat sangat apa namanya agile banget gitu loh. Ekonominya Iya. robust, pergerakannya bagus ya, semua oke. Plus ditambah adalah Indonesia mampu menahan laju inflasi dan itu awesome banget. Mungkin salah satunya karena Indonesia adalah negara produsen minyak atau produsen batu bara. Tapi harus diingat satu hal, harus diingat. Ya, mungkin kita ketolong dari negara-negara produksi, tapi sebenarnya konsumsi kita bahan bakar minyak kita itu masih import loh. Kita tidak kelola sendiri, kita tidak proses itu semua di dalam negeri. Kita kita masih import sebenarnya dan itu
menggerus subsidi sebenarnya. Itu sebabnya pemerintah mau tidak mau harus menaikkan harga bahan bakar minyak kita. Iya Indonesia sih. tertolong, inflasi tertolong karena apa? Karena subsidi. Banyak negara tidak melakukan subsidi. Dan pemerintah kita melakukan subsidi. Itu yang menolong sebenarnya. Plus ada satu lagi DMO. Orang dulu DMO ini bikin harga saham batubara emiten batubara turun. Kemarin. Iya benar. Sekarang sebenarnya baru kerasa manfaatnya. DMO itu yang menolong harga listrik kita masih reasonable gitu loh. Yang Wah, pemerintah maksudnya masih. gimana tuh, Pak? Nah, DMO itu kan kewajiban bagi para produsen batubara untuk menyetor batubaranya, kuota batubaranya ke seperti kayak ke PLN gitu, kewajiban untuk masukkan ke dalam negeri. Dan seperti kita ketahui, pasar dalam negeri itu kontrak harga jualnya lebih rendah dibanding kita jual itu di luar negeri. Kalau kita ekspor harganya jauh lebih besar, jauh lebih mahal dibanding kita store ke dalam negeri. Itu sebabnya ada skema minimum untuk setor ke dalam negeri. Nah, yang hal-hal inilah kalau store dalam negeri harganya lebih murah, otomatis kan meringankan beban pemerintah, yang mana pemerintah itu kan pada dasarnya mensubsidi. Jadi selisih Iya. subsidinya itu masih lebih kecil gitu. Itu menolong kita untuk bisa bernapas hari ini. Ada hari ini tuh bagus banget. Nah Gitu. ini menarik nih Pak. Berarti kalau yang dari kita bahas tadi itu sebenarnya upaya pemerintah ini mendukung negara kita banget sih sebenarnya ya Pak. Yes. Nah Dan ini itu dari segi ini ya, dari segi bahan bakar atau dari segi IHSG lah, katalis positif iya why benar Pak. IHSG bisa all time high. Nah, sekarang kita mulai mengerucut nih ke topik kita nih, Nah nih. ini Gitu. Pak. Ini kalau kita lihat di salah satu leading indicator naiknya hari ini tuh di saham-saham komoditi mineral nih, Pak Erwin. Yes, ya. Nah, maksudnya selain big banks-nya kita ya, kayak BBNI, BMRI. Nah, kalau aku lihat itu tadi itu kayak Antam, Inco, dan juga kayak MDKA, itu wah hari ini gemilang banget deh. Betul. Saya kasih lihat chartnya. Kebetulan yang lebih mudah kita pantau adalah nikel, which is ingat beberapa waktu ini kita ada baca di media massa bahwa pemerintah memberlakukan kewajiban untuk BUMN atau kantor pemerintahan menggunakan mobil listrik. Ada yang Stephen Nah, ingat nggak? iya, Udah baca ada nggak? berita itu. Nah, itu sedikit banyak membuat katalis positif. Selama ini orang tuh masih berpikir begini, oke, wacana mobil listrik, tapi toh penjualannya berapa persen sih dari konvensional? Toh di mana-mana infrastruktur pendukungnya masih belum banyak. Kayak di mana sih kita bisa isi baterai dengan cepat ya, fast charging. Kalau di rumah cenderung bisa sih, tapi aduh ribet banget deh gitu. Ribet ya, kan? Pak. Belum lagi ditambah harganya. Nah, belakangan ini waktu di Gias kemarin banyak sekali produsen mobil ya mulai, bukan cuma mobil, bahkan kendaraan roda 2 juga sama. Roda Jadi dua juga ada gencar, ya, Pak. Bener. iya, gencar untuk electric vehicle ya, mempromosikan electric vehicle. Nah, harganya juga udah mulai merogok udah mulai akrab, cukup bersahabat Bisa dijangkau lah lah tenaganya, bisa iya. dijangkau. Saya ingat banget dulu waktu awal-awal saya mengenal electric vehicle itu zamannya Toyota Prius. Pernah dengar nggak? Oh, nggak pernah dengar tuh saya loh. Waduh, saya jadi berasa ketuaan ini. Toyota Boleh Prius di-share, Pak, coba. itu sebelum Tesla itu di Amerika itu Toyota Prius itu super, wah itu udah heboh banget. Toyota mengeluarkan electric vehicle yang benar-benar completely battery hybrid lah ya kita bilang. Nah itu laris banget, dan di Indonesia waktu itu mau beli kayak Toyota Prius itu harganya miliaran. Nah, Miliaran itu Prius hybrid. dulu. Iya, miliaran. Masuk ini mungkin hampir mungkin 800-an juta. Padahal kalau di luar negeri sana nggak sampai semahal itu. Bayangkan. Padahal waktu itu
beli mobil Avanza itu masih harga 100 jutaan masih dapat Wah, Avanza gitu. Jadi kebayangkan kok beda banget. ya. Nah, ketika pemerintah mulai memajukan industri ini, bukan memajukan, dipaksa. Nah, inilah kita namanya terjadi namanya disrupsi ya, shifting, bukan disrupsi lagi, ini udah mulai shifting, mulai beralih. Beralih. Disrupsi itu orang mulai berpikir mengenai ganti mobil listrik. Tapi kalau mulai shifting, artinya apa? Artinya mulai terjadi perubahan behavior. Orang mau nggak mau harus pakai, gitu ya, mau nggak mau untuk pakai. Nah, udah mulai shifting. Nah, ketika itu orang mulai melihat sentimen mulai berasa nih. Oh, harga nikel jangan-jangan bisa naik nih harga nikel. Dan kita lihat di dunia harga nikel mulai bergerak, dan bukan sebenarnya kebetulan harga nikel itu juga memang nggak cuma baterai aja. Harga nikel juga digunakan di berbagai industri, dan coba kita lihat aja harga nikelnya ya, lebih on ya, harga nikel. Nah ini kita lihat nih harga nikel nih, ini posisi membentuk posisi apa nih? Stefan tahu nggak ini pola apa nih? Itu kalau dari saya kayaknya double bottom deh, ya nggak sih, Pak? Yes. Oh, yes. Ini nickel double bottom, dan ini adalah chart weekly dari nickel. Nah, ini double weekly bottom. Lagi. Weekly double bottom. Dan sekarang dia sudah mulai naik ke atas mid Bollinger. Ya. Ini memperlihatkan tren nickel dalam beberapa waktu ke depan berpotensi untuk rebound lebih tinggi. Wah. Nah, ini bagus. Ini dari segi komoditinya aja. Ini dari segi komoditi. Ini weekly ya. Coba kita lihat yang daily, Daily coba. Nah, kita daily hari ini atau penutupan tadi pagi, nikel tuh berhasil breakout. Wow banget ini saya bilang. Wah. Dia berhasil breakout. Sentimen yang ini bagus. Ini udah pertanda bagus nih, Pak. Udah breakout. Ini setelah kurang lebih beberapa waktu ini dia cenderung turun dan sideways di bawah ya. Jadi ini kalau kita kecilin, kebablasan. Oh, sorry. Ini. Dia dalam beberapa waktu kemarin cenderung kan turun. Nah, ini cenderung turun dan habis itu dia sideways. Nah, ini udah berhasil breakout. Ini sentimen yang bagus nih menurut saya. Dari segi komoditinya ya, itu sebabnya kita bilang kalau ada sentimen yang baik dari nikel dan dari mineral. Biasanya begini, nikel naik diikuti dengan komponen pendukung lainnya. Contoh apa? Timah. Ada timah, ada apa? Tembaga. Nah, itu. Terus kayaknya udah mulai di spill nih, Pak. Terus ada itu lagi. Kemarin banyak kita ada yang konten kreator atau banyak saya lihat mempromosikan emas. Emas itu harganya saat ini lagi murah gitu. Nah, emas juga. Makanya saya bilang judul kita, tema kita hari ini adalah kemilau atau kilau cuan dari saham-saham mineral. Sudah waktunya saham-saham mineral yang kemarin-kemarin ini bergerak sideways itu mulai bergerak gitu ya. Nah, ya, ini itu menarik banget nih, Pak Erwin. Ini selain kan kalau kita kan di mineral-mineral yang kita tahu ya yang real banget tuh kayak gold, kayak nikel, timah. Nah, kalau akhir-akhir ini tuh ada juga kayak amonia. Nah, itu ESA nih kalau nggak salah nih. Nah, ini termasuk itu, juga nggak sih, Pak Erwin? Bukan. ESA itu pupuk, itu pupuk. Ya? Lain. Oke. itu pupuk, beda. Ya, lain. Kita siap, Pak. Saham-saham seperti BRMS, ya kita bicara Inco, Harum, Antam tadi ya. Antam, MDK, ya. Terus ada lagi PSAB. Oh iya benar. Tapi jarang kita sebut karena dia punya transaksi masih kecil ya, transaksinya mini. Bumi terus juga ya berarti ya. Bumi ada dari BRMS-nya ya, bukan dari dari BRMS-nya. Batu bara ya. Iya. Tins ya, ini Pak. Nah, siapa Halim Tin. Jadi mungkin bisa ya, kita bahas sih, Pak.
Oke, boleh, boleh, boleh. Kita mulai bahas sahamnya deh. Kita bahas sahamnya ya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu sahamnya. Seperti apa sih kira-kira ya peluang yang kita ingin lihat, yang kita ingin gapai seperti apa sih? Kita coba lihat chart yang mulai dari kebetulan di saya kemarin rekomendasi ya di channel YouTube saya saya rekomendasi adalah 3 emiten yang saya rekomendasi. Pertama adalah Inco, kedua Antam, 3 Harum. Nah, Harum. Inco ini lihat, ini juga potensial breakout. Ini membentuk pola yang juga bagus sebenarnya Inco ini. Nah, ini kalau saya kasih garis ini. Ayo kelihatan ada pola apa? Ini oke, ini aja. Nah, kalau ini kayaknya ini nih Pak, apa gelas namanya tuh cup and handle. Yes, yes. Nah, ini kan ada kelihatan tuh dia ya membentuk pola seperti mangkok ya. Tuh, mangkok cup and handle walaupun bentuknya agak melebar sedikit ya. Akhirnya agak pegang. Nah, kalau sampai bisa breakout bagus. Jadi gini loh, perhatikan deh. Mirip nggak sih dengan harga nikel dunia? Ayo, kalian coba pikir. Pergerakan Nah, Inco iya ini tuh. mirip nggak sih dengan harga nikel dunia? Tadi nikel dunia weekly-nya kita lihat ada double bottom ya. Iya. Sedangkan Inco di weekly juga ada pola yang sama ya, pola yang sama. Jadi baik di daily maupun di weekly. Artinya apa? Harga-harga saham ini sangat terhubung ya, terkorelasi dengan harga nikel dunia. Nikelnya. Bener Ya, kita sih. ngomong Inco ya. Coba kita cek satu lagi, Antam. Antam bagaimana Antam, Mbak. kabarnya? Ini Antam ini kayaknya favoritnya ini nih Pak, khalayak ramai kita ini nih. Oh, saya tidak heran karena gini Stephen, Antam itu bobotnya besar. Jadi salah satu saham pertambangan yang berbobot besar adalah Antam. Saya ingat banget zaman tahun 2010-an ya, kalau nggak salah 2010, 2012 atau 13. Itu rame banget kita Antam banyak sampai right issue berkali-kali, terus stock split juga. Jadi ya sebelum lama ini kan Antam sempat stock split juga kan kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Kayaknya mesti cek deh kalau itu Pak. Mesti cek. Tapi intinya adalah jumlah saham yang beredar, Antam itu bobotnya berat. Jadi untuk naik turunin Antam itu susah, nggak gampang. Jadi butuh dukungan orang banyak lah istilahnya Iya ya, bener campur sih. banyak. Oke, coba Nah, kembali lagi ke chart. Kembali lagi ke laptop. Iya, kembali lagi ke laptop. Nah, kita lihat ya. Ini ada pola apa lagi nih? Nah, wah ini polanya mirip nih sama kayak tadi nih. mirip semua ya, Seven ya. Iya. Tuh, mirip semua nih. Waduh, pola sama. Rupanya mereka itu saling terconnecting nih mereka nih. Bagus. Terus habis Antam apa? Coba kita cek. Harum. Harum tadi udah, Harum belum ya tadi. Belum. Inco, tadi itu Inco. Nah, Harum. Harum. Ini Harum. Ternyata itu mirip semua. Wah, kapten handle semua ya Pak ya. Mirip semua. Walaupun polanya nggak benar-benar persis, tapi mirip semua. Tapi di sini kita melihat kayaknya bakalan bullish nih. Nah, lagi-lagi ya. Jadi yang namanya kita namanya analisa teknikal ya. Kita bisa predik berdasarkan pola, berdasarkan histori ya. Tapi apakah akan terjadi sesuai dengan prediksi kita? Belum tentu Biasanya kita harus backtest, kita harus retest. Ya mungkin nggak benar-benar serta-merta, nggak yang langsung sesuai dengan apa yang kita predik. Tapi saya berani istilahnya mengatakan bahwa analisa teknikal itu
walaupun tidak langsung, tapi dalam beberapa waktu ke depan itu bisa saja terjadi. Dan itu sebabnya kita lakukan analisa teknikal, especially di jangka pendek ya, especially di jangka pendek gitu. Karena itu sebabnya kita kalau trading jangka pendek kita gunakan analisa teknikal, tujuannya supaya dalam beberapa waktu ke depan apa yang akan kita lakukan, naik turunnya bagaimana gitu. Itu makanya kita gunakan analisa teknikal gitu, Stefan. Nah, ini menarik banget nih Pak. Oh, Kalau meskipun kita yang nanya udah banyak nih. banyak banget Pak, banyak banget. Nah ini sebelum kita ke pertanyaan ini menarik nih Pak. Kita tahu kita udah bisa predik ya kurang lebih ya bahwa ini saham-saham ini bakalan naik nih. Tapi pasti kembali lagi kepada plannya kita ya Pak ya. Meskipun mungkin dari prediksi kita dia bakal bullish, tapi kalau misalkan gagal, kita tetap harus stick to the plan ya Pak ya. Betul, betul, itu setuju. Itu harus itu harus. Oke. Benar sekali itu. Siap. Oke, thank you Pak. Nah, kita ke pertanyaan di komen tadi banyak banget nih. Ini ada yang nanya sekaligus. nih Pak. Mau tanya area TP. Ya, ginilah. Kalau saya bilang, ya ini kan kebetulan saham-saham yang ditanyakan ini kayak Akra, Antam, Barito, MDKA, Medco, TPIA, ini kan adalah saham-saham trending, ya saham-saham yang sedang lagi naik ya. Contoh TPIA kemarin naik, Barito juga lagi berpotensi untuk naik, Akra juga. Pokoknya ini posisi saham sudah ada di atas semua lah. Area TP saya rasa kita lebih bijaksana untuk lebih bilang gini, daripada kita ini kan saham lagi punya tren naik yang kuat. IHSG cenderung untuk kita, harapan kita ya, akan breakout all time high. Jadi jangan buru-buru mikir TP dulu. Jadi gini, seringkali para trader, ketika mau cut loss, mereka nggak mau. Ketika sahamnya turun, mereka tahan sampai setengah mati, sampai parah banget. Tapi kalau saham ini naik, dan profit, bawahnya pengen cepet-cepet taking profit. Akhirnya ada sindrom. Kalau cuannya sedikit, kalau lossnya banyak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi sebaiknya saran saya pakai yang namanya istilahnya trailing stop. Silakan Bapak Ibu googling ya istilah trailing stop. Nah, wah, ini ada nih, saya apa? Nah, ini kita kasih tahu caranya ya. Mumpung sekarang IHSG-nya lagi mau ngedrive high. Set yang namanya trailing stop. Jadi ketika saham ini rally dan dia mulai patah tren, nah di titik tertentu dia jebol support, itu tertrigger tuh kita punya batas automatic order kita. Nah, itu kita terkena aksi posisi jual, tapi harapan kita sih nggak tersentuh. Jadi harapan kita dia tetap masih akan naik terus ya, harapan kita ya. Tuh. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin. Nah, ini menarik juga nih. Nah, ini buat teman-teman sesuai dengan yang kita bahas tadi ya Pak ya. Jadi mentang-mentang dia bullish, teman-teman tetap mesti punya plan tuh. Iya, harus. Nggak serta-merta cuman itu kayak begitu aja dibiarin. Nah, betul. Oke. Sip Pak. Nah ini ada yang menarik nih. Ini dari IVP TMA. Outlook untuk saham MNCN Pak. Oke. Sebentar. Ini ada yang tanya. Kebetulan ada tadi menyambung trailing stop ya. Trailing stopnya berapa persen? Kalau saya pribadi, trailing stopnya 5%. Jadi ketika suatu saham, ini contoh nih ya. Saham ini naik nih, naik. Saya sudah profit. Let's say profit saya 10%. Dia udah naik tinggi. Nah, jika dalam satu hari dia turun sampai 5%, itu pasti punya saya ke-trigger itu. Pasti saya punya kena trailing stop. Jadi ingat ya, dalam satu hari ya. Dalam satu hari dia tiba-tiba turun 5%, langsung cerat otomatis saya akan aksi jual. Saya akan jualan. Kenapa Pak? 5%. Karena begini. Ingat, ARB kita berapa persen? ARB 7. ARB 7. Nah, kalau sampai tunggu dia kena
ARB, besok bisa ARB lagi, cuan kita jadi hilang gitu ya. Ini cara simple, cara istilahnya cara bodoh lah, stupid apa ya? Pokoknya cara bodohnya gitu, daripada kita mikir susah-susah ya, daripada mikir susah, pokoknya dalam satu hari dia turun 5%, langsung cret, jual aja dah gitu. Oke, Oke. outlook untuk MNCN ya, outlook untuk MNCN. Nah, MNCN ini agak-agak sulit ya, agak-agak sulit. Karena kalau kita bicara outlook, kita harus bicara mengenai fundamental ya. Padahal ini kalau kita bicara fundamentalnya agak kurang pas rasanya, agak kurang pas ya. Tapi mungkin saya bisa bicara begini dulu deh. Saya bicara begini ya. Saya kasih lihat chart ya. Saya kasih lihat chart sebentar. Boleh Pak. Nah, ini spesial nih. Hari ini saya spesial sekali nih. Nah, ini MNCN. Ini weekly ya, Bapak Ibu lihat, ini weekly. Kalau posisi chartnya, saya melihat MNCN itu beberapa kali ada di level support ya. No, itu level support. Maksudnya gini, kena level ini dia mantul. Nah, dua garis ini saya hubungkan, ini disebut sebagai trend line ya. Nah, cara menentukan level support salah satu yang paling gampang dengan trendline. Walaupun dengan trendline ini gampang ditebus ya, bisa jebol. Maksudnya bisa jebol ke bawah itu dia bisa potensi turun ke bawah ini. Nah, kalau saya lihat dia punya pola nih. Setiap kena garis ini dia mantul. Nah, harapan saya MNCN ini dia bisa mantul. Tapi tentu saja kalau kita bicara lihat candle weekly, ya kalau bicara candle weekly itu artinya apa? Artinya waktunya lama ya, berlaku untuk misalnya minimum 3 bulan gitu. Jadi harus sabar kalau trading dengan menggunakan candle chart weekly. Chart weekly ya, karena horizonnya pun 7 hari ya Pak, 5 hari ya kenanya ya. Betul. Nah, Steven, sebelum menjawab pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan bagus banget nih. Kebetulan karena kita hari ini bahasnya mengenai mineral. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih. Pak, dari 3 saham nikel, pilih mana? Inco, Antam, atau Harum? Mau pilih yang satu aja. Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Wah, ini saya ketinggalan nih Pak, ini banyak banget. Banyak banget ya. Ini paling bawah ini. Ini maksudnya yang paling baru. Ini pertanyaan baru. Ini nyelak nih, ceritanya nyelak. Tapi karena pertanyaan ini bagus, inline, jadi saya jawab dulu. Boleh ya? Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya. Ini menarik nih soalnya nih. Ya, dari 3 saham nikel ini ya, ada Inco, Antam, Harum. Mau pilih satu saja. Pilih yang mana sebaiknya? Oke. Saran saya ya. Kita pilih yang, kalau berdasarkan teknikal ya, chart yang paling dekat dengan level support. Yang paling dekat dengan level support. Ini kita abaikan fundamental. Dulu. Kalau kita bicara fundamental, silakan kita bahas nanti di belakang. Nanti silakan DM lewat Helen Putri Sekuritas atau silakan DM saya juga boleh. Ya, Winterstock juga boleh. Nah, kalau saya lihat secara chart ya, tadi saya melihat Antam dan Harum chartnya lebih bagus, especially Harum. Karena Harum ini posisi masih ada di level support dan cenderung lebih kalem pergerakannya, tidak yang model meledak-meledak. Jadi saya cenderung pilih Harum. Satu lagi, alasan kenapa saya pilih Harum, karena Harum masih punya exposure di batubara. Dan harga batubara ini juga cenderung bakal masih bergerak di titik level tinggi. Nah, itu sebabnya saya masih pilih Harum. Kenapa saya nggak pilih Antam? Ada alasannya. Ini agak sedikit melenceng ya. Satu, seperti tadi saya bilang, Antam itu bobotnya berat. Ya. 2, Antam ini masih ada urusan hukum nih, urusan ganti rugi sekian triliun. Saya lupa itu ya. Yang ganti emas ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Terus Inco, kenapa tidak Inco? Ya, Inco memang bagus. Cuma satu, hari ini dia nge-gapnya terlalu jauh, itu dari teknikal. Kedua, tambangnya sebenarnya udah tua-tua dan kalau nggak salah
Inco ini baru-baru aja ada kasus juga ya, dia di demo mengenai tata kelola tambangnya yang tidak ramah lingkungan. Jadi tempat dia nambang ya itu lingkungan sekitarnya tercemar dan tidak dirawat dengan baik. Nah, ini sentimen negatif. Jadi kenapa saya ngomong ini katanya mau jangka pendek, Pak? Ya, gini, kan saya tidak tahu. Teman-teman ini yang Iya. nonton kita punya IG ini, apakah mereka punya exposure jangka panjang atau jangka pendek atau kapan, saya kan nggak tahu. Jadi kita pilih yang punya horizon jauh sekalian. Jadi kalau horizon itu cukup setidaknya dalam midterm lah, jangka menengah masih bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa trading di situ. Ya, why not gitu. Dan why Harum? Harum ini dengar-dengar dia masih akan mempunyai ambisi untuk mengakuisisi tambang mineral lainnya. Jadi Wah, harusnya ke depan masih ada exposure baru terkait dengan Harum ini potensi untuk naik lagi. Gitu. baik, baik. Saya boleh Oke. nyelak lagi nggak nih? Ini karena ini sudah mau habis. Saya satu pertanyaan terakhir yang saya pilih. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh, Pak, boleh, Pak. Tinggal ambil aja Oke. nih, Pak. Ini ada yang tanya nih. Banyak banget. Trailing stop di aplikasi HPX ada nggak? Nah, ini saya mau jawab sedikit nih. Nah, boleh tuh, Pak. Fitur itu belum ada. Fitur itu di aplikasi HPX saat ini belum ada, tapi akan ada. Tapi terus bagaimana cara saya untuk trading menggunakan trailing stop? Nah, saya menggunakan gini Pak, saya pakai kalkulator. Jadi setiap pagi saya set automatic order, tapi automatic ordernya itu saya hitung. Saya pasang automatic stop loss, jadi posisinya cuan, posisi profit, tapi saya pasang seolah-olah pakai fitur yang pasang stop loss di Henan Putirai. Itu ada tuh, smart order namanya. Nanti silakan DM Steven. Steven ini ahlinya HPX ini. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Steven ahlinya. Nah, hitung potong 5%. Potong 5% dari harga saya atau harga opening, harga pembukaan di hari itu di bursa, harga pembukaannya berapa, dipotong 5%, kita pasang itu sebagai batas bawah kita. Nanti ketika tiba-tiba market berubah arah dan tiba-tiba dia turun, kena stop loss, bam, ya kita selamat. Itu Nah, caranya, Pak Sawira. nah, mungkin sedikit bahas ya Pak ya. Nah, di fitur yang tadi dibilang Pak Erwin ini, teman-teman semua, itu menggunakan yang namanya Smart Order, OCO, One Cancel Order. Jadi, Ya, nanti di fitur tersebut, di situ nanti ada bagian take profit dan stop loss. Nah, yang tadi digunakan sama Pak Erwin, itu di bagian, yang tadi take profit atau stop loss-nya. Jadi, misalkan, harga sekarang nih opennya 2000. Nah, tadi kalau misalnya tadi kita ikutin plannya Pak Erwin, 5% ya tadi apa ya? Untuk stop ya, untuk ya, trailing stopnya ya. 5%, Nah, 5%, betul, betul. berarti 5% dari 2000 berarti sekitar 1900 ya kalau nggak salah. Nah, Ya, mungkin besoknya misalkan besoknya closingnya juga 2000. Nah, kita pasang lagi 1900. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. ya, oke. Nah, nanti yang penasaran dengan HPX dan juga insight-insight dari Pak Erwin, teman-teman semua nanti bisa DM kita di RHP Sekuritas dan juga bisa juga langsung DM di Winner Stock ya Pak ya. Ya, boleh. Siap. Nah, tadi sudah di call juga ya Pak ya untuk rekomendasi sahamnya nih. Sudah. Nah, Itu udah banyak itu. Kita kasih outlook lagi ya. Kira-kira mau apa ke depannya bagaimana ya kan? oke, nah tadi kalau teman-teman sempat dengar sudah di call sama Pak Erwin untuk MDKA, Antam, dan juga Harum. Nah ini yang spesial nih. Ya. Jadi teman-teman bisa dicoba diikuti dan juga jangan lupa nih teman-teman meskipun bullish tetap harus ada plan ketika trading or investing teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya dan insight-nya. Wah mantep banget nih hari ini rame banget nih Pak Erwin. Rame banget. Hari ini spesial banget nih. Luar biasa. Terima kasih atas atensi teman-teman semua ya. Yang IG itu terima kasih sekali sudah mendukung kita nih live IG. Kita tiap hari ada ya, Steven ya. Tiap hari ada ya live IG ya. Betul. Nah, setiap harinya kita datangkan advisor-advisor yang luar biasa tentunya. Seperti Pak Erwin semua Yes. ya. Mantap. Siap. Dukung selalu ya.
Thank you semuanya yang sudah menonton dan Thank juga you. sekali lagi thank you Pak Erwin untuk mengisi waktu Sama-sama, kita. Stefan. Dan buat teman-teman jangan lupa kita setiap harinya tadi ada topics dan teman-teman bisa stay tune di sosial media kita. Dan jangan lupa banyak juga kita live IG. Nah contohnya tadi siang kita live IG juga nih bersama Emiten MTMX. Nah ini Oh mungkin iya, keren teman-teman itu. nah teman-teman yang mungkin ngincer-ngincer door prize, nah mungkin bisa ikuti live IG kita tuh. Siap, terima kasih semuanya sekali lagi. Baik Pak Erwin, kita akhiri ya Pak Erwin. Happy trading dan cuan selalu. Happy trading, cuan. Happy cuan.